Sesaat lagi Anda akan mengikuti dialog parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk Anda yang mendengarkan di Radio Sonora FM Semarang dan juga di Up Radio Semarang, dan acara ini akan disiarkan tunda di Semarang TV. Kita bertemu lagi di acara Dialog Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini topiknya adalah tentang tantangan pilkada serentak di masa pandemi. Seperti apa nanti? Nah, silahkan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0821 3478 7858. Sekali lagi untuk WhatsApp di 0821 3478 7858. Dan saya akan sapa narasumber saya. Dan saya sendiri, Riri Novita, akan bersama Anda selama sekitar 1 jam untuk memandu acara ini. Saya bersama Bapak Haji Masruhan Samsuri, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Pak Masruhan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Sonora ini ya? Sonora dan Up Radio, Pak. Oke. Ya, apa kabar Pak Masruhan? Alhamdulillah, sehat, baik, Pak, ya? lancar. Alhamdulillah. Soalnya kita juga tahu menjelang pilkada yang akan berlangsung nanti Desember ini, Oktober, November, Desember sudah semakin dekat ya Pak ya. Kayaknya waduh, sudah Desember tuh sudah di ambang pintu karena nanti Desembernya di awal. Nah, kita ingin tahu apa saja yang sudah dilakukan DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait pengawasan yang sudah dilakukan dan juga hal lain nanti. Nah, bisa diceritakan Pak Masruhan, karena ini sibuk sekali ya. Barusan datang juga Pak ya, langsung kita todong untuk bergabung dengan pendengar. Iya, silakan Bapak Masruhan bisa cerita selama ini yang sudah dilakukan dari hasil pantauan di lapangan, seperti apa kondisi menjelang Pilkada 2020 ini? Ini bisa dilepas ya? Boleh, silakan. Mohon maaf, ini karena kita memang harus taat protokoler kesehatan. Saya selalu bawa ini, selalu pakai ini, tapi karena ini biar lebih bebas. Jelas gitu ya. Ya, ini saya mohon maaf saya lepas ini. Kami sebagai legislatif yang membidangi soal pilkada ini, terutama di Komisi E, itu melakukan pantauan. Jadi kami rutin ini ada 21 kabupaten yang kami kunjungi, kami monitor, baik itu ke KPU-nya atau kadang yang Bawaslu-nya. Semuanya secara umum bisa kami katakan berjalan dengan normal, dengan baik. Memang ada sedikit 1-2 hal yang itu saya pikir masih dalam batas toleransi. Dan mereka bekerja maksimal, tidak ada semangat yang mengendor ya, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tetapi tetap saja mereka menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada, ketentuan yang ada. Oke, Pak Masruhan kemana aja Pak di Jawa Tengah ini, kelilingnya kemana saja kemarin? Ya, terakhir kalau nggak salah kemarin itu ke Purbalingga sudah, kemudian Pemalang sudah. Ini hampir semuanya sudah ini, tapi ada masih yang belum ya, misalnya Blora kayaknya belum, kemudian Sragen belum, masih ini anggaran kami itu untuk monitoring ini cukup, kemudian kami gunakan secara maksimal di 21 kabupaten, kalau nggak salah masih kurang 5 kabupaten yang belum kami kunjungi. Ini masih ada waktu sampai nanti awal November. Awal November Pak ya. Nah, tadi kan ada beberapa ya yang masih ada catatan kecil gitu. Itu bisa diceritakan Pak, apa saja kira-kira? Ya, misalnya begini, izin kampanye itu kan harus dilakukan ya untuk ke kepolisian ya. Itu harus ada surat tanda STTP. Jadi si calon kampanye ini yang mau melakukan kampanye itu harus dapat STTP dari kepolisian. Nah, STTP itu dia kan harus koordinasi dengan yang ngurusin COVID itu, Satgas COVID itu kan. Yeah. Nah, Satgas COVID itu biasanya atau memang
yang menjadi pengurusnya itu terdiri dari bupati dan aparatnya, artinya orang-orang ASN. Orang-orang ASN itu bekerja sesuai dengan jam pegawai negeri. Jadi pagi sampai jam berapa? Jam 4 ya? 4 ya? Ya, jam setengah 4 atau jam 4 itu pegawai negeri. Tapi panitia penanggung jawab kampanye ketika mengurus izin itu kadang sore gitu. Jadi sore untuk kampanye nanti malam. Bisa itu. Tetapi ketika ngurus ke Covid itu untuk mendapatkan perizinan juga persetujuan dari Satgas itu, orangnya sudah nggak ada di kantor karena udah sore. Nah, ini jadi kendala. Karena itu maka saya menyarankan kalau memang Satgas Covid itu bekerja sesuai dengan aturan yang ada, aturan izinan itu kan sampai sore sampai malam ya, maka harus ada petugas yang tidak hanya pada jam kerja ASN tetapi bisa sampai sore, bisa sampai malam. Dengan demikian mungkin bisa diatur beregu gitu ya. Begitu. Jadi ini kendala kecil ya. Karena meskipun kecil ini, tetapi ketika kemudian surat izin itu tidak keluar, padahal mengajukannya sore, pelaksananya nanti malam, kan bisa tertunda itu. Gitu. Itu kira-kira beberapa hal ya Pak ya, termasuk catatan. Ada lagi yang misalnya, ya ini sudah menjadi umum ya, kampanye itu dihadiri oleh orang-orang yang kadang cukup banyak mengabaikan protokol kesehatan itu, dan ini hampir banyak terjadi lah ya, karena kadang tidak bawa masker dalam pertemuan kampanye itu, kemudian nggak pakai jarak antar orang yang ada di kerumunan itu dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah. Kemudian kita selalu saja bersama Bawas ya, itu selalu memberikan pantauan agar tolong ini direnggangkan gitu. Jadi kalau mau berdiri atau duduk tolong direnggangkan. Itu begitu. Kadang-kadang lupa begitu tahu ada politisi yang disukai, foto langsung foto gitu. Iya. Terus foto bareng-bareng gitu kan, rangkul-rangkulan gitu saking senangnya gitu kan. Nah, ini tidak boleh terjadi mestinya. Tetapi ya itulah kenyataannya yang di lapangan. Gitu. Itu ya. Jadi silakan untuk Anda masyarakat Jawa Tengah yang tahu ada pelanggaran atau yang lain-lain, kalau bisa ke Bawaslu, tapi juga bisa ya Pak ya ke Komisi ADPRD Boleh. Jawa Tengah. Nanti ke Pak Mas Ruhan langsung aja dicari gitu. Nah, itu tadi beberapa hal yang terjadi ya, karena memang kalau kita bicara pandemi, ini yang membedakan juga ya Pak ya untuk pilkada tahun ini dengan pilkada sebelumnya. Karena memang semuanya akan berbeda, termasuk peringatan Hari Santri kali ini ya Pak ya. Iya, apalagi jadi ini pilkada. Ini kan sesuatu yang baru ya, adanya COVID ini. Nah, belum lagi persoalan lama yang selalu ada, misalnya money politics itu kan, kemudian pelanggaran pemasakan gambar. Ini ditambah lagi satu beban yang luar biasa. Tetapi alhamdulillah saya melihat secara umum kesadaran masyarakat meningkat, bagus. Artinya gairah money politics, kemudian pelanggaran lain itu kayaknya sih dalam pantauan kami itu agak menurun sampai detik ini loh ya. Saya tidak tahu kalau nanti menjelang hari-hari Banyak gitu. itu mungkin semakin tinggi bisa jadi, tetapi sampai detik ini kayak yang namanya money politics, pelanggaran atribut itu masih bisa dalam tingkatan toleransi gitu. Salah tapi ditoleransi, artinya tidak terlalu masif ya, tidak terlalu banyak gitu. Nah, karena apa? Orang terkonsentrasi di pandemi ini tadi. Jadi kalau boleh dikatakan misalnya 50% pantauan baik Bawaslu maupun kami ada pada persoalan pandemi gitu. Ya, pakai masker, kemudian social distancing dan seterusnya. Yang lain agak terlewat mungkin ya, karena fokusnya memang harus dibagi-bagi gitu Pak ya. Ya. Oke.
Ya, baiklah, kita akan break dulu dan silakan untuk Anda yang punya informasi seputar Pilkada 2020 atau Anda ingin langsung menanyakan ke Pak Mas Rohan. Untuk Anda yang mendengarkan di Sonora FM dan juga di Up Radio, silahkan melalui WhatsApp di 0821 34787858. Sekali lagi 0821 34787858. Talk show tantangan Pilkada serentak di masa pandemi akan kembali setelah yang satu ini. Anda masih mengikuti dialog parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, baiklah, kita kembali lagi di dialog parlemen dengan topik tantangan pilkada serentak di masa pandemi. Saya juga ikut-ikutan Pak Mas Rohan melepas face shield karena kami sudah cukup jaga jarak begitu. Karena memang ini sangat dianjurkan dan juga tadi seperti disampaikan Pak Mas Rohan, apalagi masa pandemi gitu ya, banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan terkait juga pilkada dan juga hal-hal lain. Kita harus sama-sama waspada bahwa ini adalah salah satu hal yang kita lakukan. Baiklah, untuk Anda yang mendengarkan di Radio Sonora dan juga di Up Radio, silakan untuk Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0821 34787858. Sekali lagi 0821 34787858. Saya kembali ke Pak Mas Rohan, tadi sudah cerita tentang hal-hal krusial, ada catatan-catatan dan lain-lain yang harus menjadi perhatian bagi semua pihak gitu ya. Nah, termasuk adanya juga begini mungkin Pak Mas Rohan ya, kalau tahun lalu kan rame ya. Kadang-kadang masyarakat itu juga rindu hal-hal seperti itu karena pilkada itu kan seperti sepak bola gitu ya, kayak pestanya rakyat gitu. Tapi tahun ini kita terpaksa harus agak kalem. Ada nggak Pak menjumpai hal-hal seperti itu? Itu hikmah dari COVID ini. Jadi gitu ya? Tuhan punya rahasia yang sekarang kita baru tahu bahwa COVID ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Nah, tentang berkaitan dengan kampanye menjadi ini loh, kamu gerudak-geruduk ke sana rame-rame kampanye, bawa teriak-teriak, ya, pakai motor, mobil, itu kan sebetulnya menjadi tidak urgent berkaitan dengan demokrasi kan. Demokrasi yang bagus itu kan si calon menyampaikan misinya, ya, didengar oleh audiens, oleh publik, oleh konstituennya. Kemudian kalau perlu ada tanya jawab, kemudian masyarakat tahu, oh ini loh programnya, visi misinya, calon bupati, calon wali kota, semacam itu. Kemudian, wah saya kok setuju, nah saya pilih gitu kan. Wah saya nggak setuju, nggak saya pilih gitu. Mestinya begitu. Dan di kondisi COVID yang semacam ini, semacam itu kayaknya ada indikasi terwujud. Jadi rame-rame bergerombol, apalagi ini apa kan ada yang senangnya pakai kaos gitu ya, satu orang pakai kaos ini kaos itu dipakai semua gitu. Ada punya semua. Itu sekarang kayaknya kurang greget itu, nggak ada, melemah lah, masih ada sih tetapi sangat turun karena itu tadi mau rame-rame, wah ini ada COVID, kan agak malu gitu kan. Nah, rasa malu itu kemudian menjadi positif ketika mereka tidak ikut dalam gerudak-geruduk dan menghadiri kampanye dengan cara yang lebih tertib. Nah, inilah pendidikan yang COVID sangat berjasa untuk pendidikan demokrasi berkaitan dengan pilkada ini. Di sisi lain ya Pak ya, di samping itu kalau misalnya kampanye dan harus mengumpulkan orang itu kan terbatas. Nah kalau terbatas kita dialog itu sebetulnya kan lebih mengena ya, karena untuk bertanya dan lain-lain tuh lebih bisa dijawab daripada hura-hura musik gitu. Ada paling 50-an kan gitu kan, 50 kadang ya lebih dikit, nggak ada yang sampai ribuan tuh nggak ada. Saya nggak pernah menjumpai itu. Coba kalau ada laporan sampai ini di sini terjadi ribuan, lapor aja ke kami. Pasti kami akan melakukan sikap pembinaan itu, ya bersama aparat dalam hal ini Bawas. Gitu. Kayaknya kesadaran dari partai juga ini Pak ya, mereka juga menjaga betul. Betul. Saya sebagai orang partai, saya juga wanti-wanti betul sama aparat kami yang
melaksanakan kampanye, ikut ngusung ini, ngusung itu dan sebagainya, itu kita wanti-wanti betul, tolong jangan regudak-reguduk ya, dalam arti jumlah banyak. Kemudian protokol kesehatan taati itu, ditaati. Lebih baik komunikasi 2, 3 atau kelompok 5 orang, 10 orang, ayo terus saja. Nah, semacam itu. Itu selalu kami tekankan. Saya pikir juga partai lain juga demikian. Satu lagi Pak Masruhan, ketika kita dihadapkan pada pandemi kemarin juga di pendidikan dan lain-lain, akhirnya kan orang dipaksa kreatif untuk melakukan hal yang selama ini nggak bisa dilakukan gitu. Akhirnya kan tidak mau teknologi itu digunakan. Nah, tantangan dari para peserta pilkada ini Pak, kalau di pantauan ini apa yang beda terkait pandemi ini? Iya, ini kalau berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, misalnya handphone itu ya, ada jaringan internetnya, pakai medsos dan sebagainya. Itu justru lebih efektif dan orang baru memahami sekarang ini. Pemilu kemarin kan sudah ramai kan, pemilu pilpres itu. Nah, sekarang menjadi cukup efektif karena biayanya juga murah. Paling calon peserta pilkada membentuk tim kreatif, kan pasti begitu. Tim kreatif mengelola data, mengelola informasi, kemudian di-share ke masyarakat. Nah, yang demikian itu sekarang sudah mulai menjadi bagian dari gaya kampanye yang cukup efektif. Tidak kalah dengan mengumpulkan orang di gedung 50 orang, 25 orang, itu nggak kalah. Nah, inilah para calon itu sekarang lebih terkonsentrasi penggunaan medsos untuk media kampanye. Meskipun persoalannya kemudian muncul ketika adalah yang misalnya menjelek-jelekan calon lain, kan bisa itu. Nah, ini Bawas dalam hal ini ya rada kepontal-pontal ini mengikuti ini. Kepolisian saja kalau harus menginvestigasi satu berita satu informasi yang hoax saja kesulitan kan, artinya butuh waktu gitu. Apalagi Bawaslu yang dengan segala keminimannya ya, termasuk dana, pengetahuan juga minim, jadi kita nggak bisa berbuat banyak. Tetapi kesadaran untuk masyarakat secara keseluruhan ini dalam pengamatan kami, ketika kami biasa bertemu dengan KPI ya, itu ya KIP itu memberikan informasi kalau hoax lama-lama juga trennya sudah mulai menurun. Itu kan puncak-puncaknya ketika Pilpres kemarin itu kan ada saling poyok-poyokan, saling bertengkar. Tapi sekarang akhirnya trennya sudah mulai turun karena didukung oleh partai. Partainya kan sekarang jadi nggak dikotomis 02 sama 01 kan sudah nggak ada ini. Ya, ada yang calonnya itu dari kalangan pendukung 01 waktu Pilpres, wakilnya pendukung 02. Nah, itu kan akhirnya jadi cair gitu. Oke. Artinya karena kita bermain dengan teknologi, ini juga bisa secara tidak langsung menjadi pendidikan pemilu untuk pemula, malah efektif. Anak muda yang awalnya tidak tahu direkrut oleh partai, dibantuin untuk jadi tenaga IT, ini malah jadi melek politik Pak ya akhirnya. Betul. Jadi ada pesan melek teknologi itu tadi ya sambil melek politik gitu kan. Menarik ini untuk didiskusikan. Yang tua jadi melek teknologi, yang muda jadi melek politik. Malah demokratis. Benar, akhirnya Pak ya. Oke, baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi dan kita akan break dulu sesaat. Silahkan kembali kami buka untuk WhatsApp di 0821 347878858. Sekali lagi 0821 347878858. Talk show tantangan pilkada serentak di masa pandemi akan kembali setelah yang satu ini. Anda masih mengikuti dialog parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Ya baiklah, kita kembali lagi di Dialog Parlemen dan topik kita adalah tentang tantangan pilkada serentak di masa pandemi. Narasumber saya hari ini anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Masruhan Samsuri. Oke, silakan, ada waktu sekitar setengah jam ya untuk Anda bergabung bersama kami. Mumpung ada Pak Masruhan, karena Pak Masruhan ini sibuk sekali, apalagi banyak ya tugas-tugas dari Komisi A untuk Anda, karena memang fungsinya seperti itu. Jadi silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0821 3478 7858. Sekali lagi 0821 3478 7858. Ya, sebelum menjawab pertanyaan ini saya juga ingin tanya ke Pak Masruhan, karena program dari pemerintah provinsi sendiri terkait pandemi ini kan ada Jogotongo Pak ya. Nah, sejauh ini pantauan dari Komisi A ini gimana Pak untuk pelaksanaannya? Ya, itu ide bagus banget itu Jogotongo, dan persoalannya ada pada tingkat kesadaran masyarakat. Ya. Ini kita memang harus mengoptimalkan peran RT RW. Kita optimalkan itu. Nah, disinilah kadang yang terutama di desa-desa itu RT RW kan kurang begitu berfungsi ya. RT, pertemuan RT itu kalau di kota-kota berjalan bagus itu. Nah, disitulah kemudian informasi Jogotongo itu bisa disampaikan. Tapi kalau di pedesaan, di daerah-daerah yang geografisnya kurang sangat bermasalah ya, misalnya di pegunungan dan sebagainya, itu memang agak sulit itu. Tetapi secara umum orang desa itu tahu kalau hari ini atau saat ini itu ada pandemi, ada COVID itu kan. Nah, kemudian mereka sebetulnya ketaatannya cukup tinggi. Ketika kami pantau misalnya orang yang beribadah di tempat ibadah ya, di masjid, di mushola itu protokol kesehatan juga dilakukan dengan baik pada umumnya. Tetapi ada juga sih yang sing ngayal yo, sing ada itu. Oke, Bapak ini ada penanya dari Pedurungan. Saya Anita Pak dari Pedurungan. Covid gini kok kenapa harus ada pilkada? Tanyanya gitu. Saya sebenarnya berharap itu ditunda Pak sampai pandemi selesai. Sejujurnya saya agak takut datang kecoblosan. Sebaiknya gimana ya Pak? Dengan protokol kesehatan apa benar-benar bisa mencegah kita tertular COVID? Ini gimana Pak Masruhan? Iya, persoalannya itu kita tidak tahu COVID itu akan berakhir kapan, gitu kan? Kalau COVID itu berakhir besok, nggak apa-apa kita tunda 1 bulan, 2 bulan. Ini kan sebetulnya sudah ditunda kan? Ini sebetulnya sudah ditunda. Tetapi ternyata perkembangannya juga masih mengkhawatirkan juga kan? Tidak ada tanda-tanda untuk grafiknya menurun itu nggak ada. Bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Kalau kemudian sampai harus COVID itu pada titik terendah, ini sistem pemerintahan kita, sistem kenegaraan kita menjadi kacau, ya kan? Nah, ini nggak boleh terjadi. Kita ikuti aja kayak perintah sholat berjamaah di masjid misalnya. Ketika awal-awal COVID, kita hampir semua itu orang memaklumi, jangan di masjid dulu, jangan berjamaah dulu, sholat saja di rumah. Itu ditaati, gitu kan? Kemudian ketika ini tanda-tanda COVID juga tidak reda-reda, kemudian new normal mulai, kita dibolehkan sholat di masjid tapi pakai protokol kesehatan. Sampai detik ini banyak musola masjid dan tempat ibadah yang lain juga memperlakukan protokol kesehatan itu. Nyatanya mereka di masjid, di musola tidak menjadi sumber Klaster baru. Enggak ada itu. Malah klaster baru mungkin ada di pasar karena saking banyaknya gitu kan. Pernah ada itu di Pasar Mangkang pernah. Itu artinya begini, kita ikuti aja seperti sholat. Jadi pilkada ini oke, jalankan, tetapi ikuti protokol kesehatan secara ketat. Dan partai-partai sudah menjamin ini, gitu. Dan betul Mbak Anita, ini taruhan, ini betul-betul taruhan. Taruhannya kalau nanti setelah pilkada ternyata angka
COVID. Itu Naik. semakin melonjak. Pilkada serentak berikutnya jangan dilakukan secara sembarangan seperti ini gitu misalnya. Jadi kita tunggu aja ini semacam taruhan. Tetapi sebetulnya kalau kita bisa mengendalikan titik-titik krusial, yang pertama kampanye. Kampanye ini alhamdulillah sudah berjalan bagus ini. Nggak sampai ada kampanye terus rame-rame pakai motor dan seterusnya, ini sudah mulai menurun. Kemudian titik krusial berikutnya adalah di tempat pencoblosan, ya. Nah, apakah mau pakai paku dari rumah masing-masing, ya, atau disediakan setelah pakai harus dibuang, ya. Misalnya kayak biting, misalnya gitu kan murah itu. Biting yang lancip gue noblos setelah itu buang, kan bisa itu. Atau pakai sarung tangan dari plastik yang murah itu. Monggo, ini beberapa pikiran yang kemarin sudah kita sampaikan kepada KPU, dan ini memang diakomodir betul oleh KPU. Kemudian sistem penghitungan juga, laporan dan sebagainya, ini KPU sudah menyiapkan sedemikian rinci, dan saya optimis betul Bu Anita bahwa ini tidak menjadi klaster baru pilkada ini untuk COVID itu. Saya yakin akan sukses dan lancar. Tentang ini Pak, Bu Anita takut mau ke TPS. Ini soalnya ada tetangga saya yang juga gitu, katanya saya nggak mau datang untuk nyoblos karena takut kena COVID. Nih gimana Pak? Nggak apa-apa, kita nggak bisa memaksa kok. Wong itu kan bukan satu kewajiban kan, tapi mencoblos gunakan hak, itu namanya hak gitu. Hak bisa digunakan, bisa tidak. Tetapi kalau memang betul-betul takut, mau ngapain dipaksa-paksa juga nggak baik kan. Tetapi saya yakinkan Mbak Anita, nggak usah takut selagi ikuti protokol kesehatan, dan di sekitar TPS daftar pemilih yang ada di situ tidak ada yang terindikasi terpapar COVID, nggak usah takut. Kalau ada, nah itu memang saya sarankan kalau yang terpapar COVID jangan keluar rumah, nggak usah nyoblos, nggak usah ke TPS. Tapi bagi yang normal-normal saja, tidak ada indikasi terpapar COVID, ayo datangi TPS itu. Makanya itu tadi fungsi jogotongo ya Pak ya, kalau ada tetangganya yang kena sebenarnya harus kompak. Ini jangan sampai orang ini keluar rumah pada saat itu untuk meminimalisasi resiko. Selanjutnya ada Ibu Wulan di Ungaran. Bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya paslon yang kurang menghiraukan protokol kesehatan? Apakah ada sanksi Pak atau teguran? Ya, Bawas sudah sepakat ya, dia akan melakukan sikap tegas, bukan galak loh ya. Tegas itu artinya mengikuti aturan, akan mengambil tindakan itu. Dan ada sih 1-2 yang mengabaikan protokol itu, dan ini akan menjadi catatan. Umumkan saja, misalnya ada calon bupati atau calon wakil ya, atau wali kota atau wakilnya ini telah melakukan pelanggaran ini, umumkan itu. Karena ini sebuah resiko dari sebuah kesalahan gitu, agar masyarakat tahu, wah belum jadi aja udah melanggar aturan protokol kesehatan ini, apalagi kalau sudah jadi gitu kan, biar masyarakat berpikir kritis semacam itu. Itu antara lain Bu Bulan. Jadi kalau Bu Bulan juga mengetahui ada indikasi semacam itu, langsung aja disampaikan. Kalau takut bisa ya ketemu langsung ke Pak Mazrohan, atau sampaikan ke Bawaslu setempat, kan ada itu. Ada, sampaikan aja. Kalau mau langsung ke Dewan silakan. Oke. Selanjutnya Pak Irawan di Semarang, ini mau tanya terkait protokol kesehatan ketika pilkada berlangsung nanti seperti apa? Tadi secara umum sudah disampaikan ya Pak. Mungkin Pak Irawan baru gabung nih Pak Mazrohan, bisa disampaikan lagi Pak, silakan. Yang apa tadi? Untuk terkait protokol kesehatan ketika pilkada langsung seperti apa? Protokol kesehatan itu Pak Irawan itu sudah dari awal. Ketika kita itu pada tahap apakah pilkada ini ditunda lagi atau tidak, itu kita di tingkat daerah di Jawa Tengah juga aktif merumuskan itu. Akhirnya sampai pada keputusan tetap dilakukan, kan gitu. Tapi dengan catatan, catatannya apa? 1, partai-partai itu bertanggung jawab. Karena ini sing duwe kan partai ya, sing duwe gawe partai ya. Panitianya KPU kan gitu, sama Bawas. Nah, kalau partai itu bisa menjamin tidak terjadi pengerahan massa dalam jumlah yang besar dan itu bisa mengancam
protokol kesehatan atau melanggar protokol kesehatan, itu jangan dilakukan. Artinya pilkada nggak usah dilakukan, tetapi para pimpinan partai, saya sendiri misalnya sebagai ketua P3, saya menjamin, saya jamin yang biasanya orang-orang P3 itu senangnya di pengajian rame-rame gitu kan, bawa bendera pengajian, teriak gitu kan, ya karena ini partai yang sudah lama ini tradisi itu. Tapi kemudian ketika kita sosialisasi, mereka bisa menerima, tidak harus berbondong-bondong rame-rame kampanye, enggak. Kita menggunakan media yang lebih kecil ya, komunitas 30 orang, 50 orang, taat pada aturan. Sampai detik ini bagus juga. Saya kira juga partai lain juga demikian. Artinya betul-betul mentaati peraturan. Kalau sudah mentaati peraturan, apalagi yang kita sanksikan gitu. Oke. Selanjutnya dari Pak Andi di Semarang. Bapak, ini kan mayoritas untuk pilkada nanti memang partai. Nah, orang partai yang sekarang jadi DPRD Jawa Tengah termasuk Pak Mas Rohan, ini bagaimana membagi waktu antara tugas-tugas perwakilan rakyat dan partainya di masa pilkada serentak? Oh iya, kebetulan tugasnya itu sama satu dunia, namanya politik, jadi saling mendukung ya. Ibaratnya telur, putihnya itu anggota pengurus partai, kuningnya itu DPR, jadi sama itu, saling menyundang, satu enak. Jadi bukan antara telur sama duren, itu kan jauh sekali. Beda kan? Ya Pak ya. Oke. Nah ini gimana Pak? Jauh takutnya mungkin dari Pak Andi ini tugas-tugas yang utama di DPRD Jawa Tengah nanti gimana kalau terlalu sibuk waktu masa pilkada serentak? Enggak. Jadi semua tugas pengurus partai dan anggota dewan itu justru bersamaan tugasnya ya. Jadi misalnya ketika kita melakukan pantauan ke satu daerah, oke. Di situ kemudian dijumpai adanya hal-hal yang kurang bagus. Itu kok mengenai masa kami misalnya ya, partai kami gitu. Persoalan itu ada pada konstituen partai kami misalnya. Justru itu sebuah temuan. Kemudian kami melakukan pembinaan lewat aparat partai. Kan di partai itu tidak semuanya jadi anggota DPR kan. Banyak yang tidak jadi. Kami yang sekian banyak pengurusnya aja yang jadi cuma 9. Yang di Jawa Tengah cuma 9. Jadi kami sudah terbiasa berbagi waktu sesuai dengan tugasnya di partai ya. Oke, urusin administrasi, organisasi, di dewan juga kita lakukan tugas-tugas dewan itu. Jadi berjalan semuanya. Ya, karena Pak Mas Rohan juga senior ya di politik, sudah senior di DPRD Provinsi Jawa Tengah juga. Baiklah, kita akan sampai di segmen terakhir dan kita akan break dulu untuk talk show kita. Masih ada kesempatan sedikit lagi untuk Anda yang mau bergabung bersama kami. Silahkan melalui WhatsApp di 0821 3478 7858. Sekali lagi 0821 3478 7858. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Anda masih mengikuti dialog parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, kita sampai di segmen terakhir untuk dialog kita kali ini dengan topik tantangan pilkada serentak di masa pandemi. Satu pertanyaan lagi, ini Bapak dari Ibu Kemala. Ini penggemarnya banyak ibu-ibu ya, Pak Mas Rohan. Ini Bapak, ini kan beberapa wilayah terdapat calon tunggal. Nah, ini bagaimana pendapat Bapak selaku politisi dan juga dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah? Apakah artinya ini pendidikan politiknya berhasil atau bagaimana Bapak? Itu satu diantaranya yang menjadi prioritas bagi kami untuk melakukan pantauan secara khusus pada calon-calon tunggal itu tadi. Karena di pilkada yang kemarin 2 tahun yang lalu di Pati itu kan cukup agak genting juga, agak panas juga kan. Malah ada kaos kotak kosong gitu kan. Ada kampanye juga gitu. Ada mobilitas massa juga untuk memenangkan kotak kosong. Dan itu kan jadi kacau kalau itu terjadi. Itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau kemudian kita tidak tahu itu koordinatornya siapa, penanggung jawabnya siapa, lebih-lebih sekarang itu yang namanya fitnah, hoax itu kan hal yang wajar gitu ya, artinya lumrah. Nah,
itu menjadi sesuatu yang kita waspadai. Tetapi kemudian ketika ini sudah berjalan berapa bulan ini dari masa kampanye? September, Oktober, ya, 1 bulanan, satu Pak, bulanan ya. Itu ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi. Artinya kalau ada kotak kosong ya di situ nggak ada kegiatan masif melawan calon, itu juga nggak terjadi itu. Ya biasa-biasa aja, kalau orang nggak suka, oh, saya nggak akan milih, oke, hak itu. Tapi kemudian tidak ada gerakan yang sentimen gitu, yang sentimen melawan calon tunggal itu kayaknya saya belum melihat sampai hari yang ke 1 bulan ini masa kampanye. Kalau secara politik itu Pak, fenomena calon tunggal itu keberhasilan atau gimana sih? Ya sebetulnya itu sebuah kemunduran ya. Nah kalau saya boleh berpikir bahwa mestinya demokrasi itu dilakukan, pilkada itu dilakukan untuk memilih, mencalonkan dan memilih. Itu mestinya kan harus ada calon. Sudah dikasih tempat, kalau kamu nggak suka sama si A, pilih calon si B. Nah, mestinya kan harus begitu. Tidak kemudian kalau dulu kan ada golput ya, Orde Baru itu ada golput. Sekarang nggak ada golput karena itu diwadahi dalam kotak kosong itu tadi. Jadi ini sebuah kemunduran dari kualitas demokrasi kita. Mestinya itu tadi sekali lagi calonkan orang yang kamu suka siapa, gitu. Jangan kemudian memusuhi ini terus kemudian, itu kan udah nggak sehat lagi itu. Saya berharap untuk pilkada serentak calon tunggal tidak banyak lah. Oke, baiklah Pak Masruhan, terakhir untuk closing statement kita di dialog kali ini, silakan imbauan untuk masyarakat Pak. Ya, masyarakat Jawa Tengah khususnya saya sangat mengharapkan pilkada ini berjalan dengan lancar dan tidak menjadi klaster baru berkaitan dengan COVID yang sekarang masih cukup tinggi untuk Jawa Tengah. Untuk itu gunakan protokol kesehatan. Betul, ini kami berpesan. Kalau memang ada yang terpapar COVID, saya termasuk yang mendukung untuk tidak ke TPS, gitu. Ya, nggak usah ke TPS, di rumah aja atau di rumah sakit aja, agar tidak menimbulkan ketakutan kepada warga lain atau tetangganya, karena tadi ada yang bilang takut gitu kan. Nah, udah nggak usah gunakan. Insya Allah Tuhan akan memberikan pahala bagi yang tidak memilih karena COVID itu tadi. Makasih. Ya, terima kasih Pak Masruhan sudah bersama kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak ya, dan sukses selalu untuk tugas-tugasnya di Komisi A dan juga nanti semoga pilkada serentak aman. Ya, demikian tadi untuk Anda yang mendengarkan di Radio Sonora dan juga Up Radio, dan juga untuk Anda yang melihat di Semarang TV untuk dialog parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan narasumber saya, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Masruhan Samsuri. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah.